Bab 1041. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, ruang rahasia kuil dan tidak diketahui. Namun, sekarang banyak alkemis menyadari fluktuasi energi yang dahsyat itu. Mengerikan, tak lama kemudian, semua orang berkumpul di sekitar sebuah bebatuan. Di luar bebatuan itu, ada seorang pria dengan postur tubuh tegap, mengenakan gaun Cina yang indah. Banyak alkemis mengenali pria itu, dan itu adalah Kaisar Iblis yang mengikuti Su Ling ke kuil dan. Apa yang terjadi? Siapa yang ada di ruang rahasia bebatuan itu? Ya, energi kuat ini berkumpul di sekitar seluruh bebatuan itu. Orang-orang biasa tidak berani mendekatinya sama sekali. Hehe, jika kita bukan alkemis, aku khawatir kita bahkan tidak akan menyadari energi besar ini. Orang-orang yang berkumpul di sekitar bebatuan itu semuanya adalah anak-anak kuil dan. Mereka semua memiliki jiwa dan persepsi yang kuat. Oleh karena itu, dengan mengandalkan persepsi mereka yang kuat, mereka semua dapat melihat lapisan energi yang terkondensasi di bebatuan itu. Energi besar ini hampir terwujud, seperti cangkang pelindung, mengunci seluruh bebatuan itu dengan kuat. Tidak ada yang bisa menyerbu. Pada saat ini, Zhao Hui memimpin beberapa tetua dan tetua tertinggi ke depan bebatuan. Hanya Zhao Hulian yang tahu bahwa Su Ling memasuki ruang rahasia. Beberapa tetua lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah melihat lapisan energi yang kuat dan mendominasi berkumpul di sekitar bebatuan, Zhao Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tampak sangat bermartabat. Dia berjalan cepat ke Kaisar Iblis dan bertanya dengan suara yang dalam, "Ada apa?" "Su Ling, itu akan menghancurkan perbatasan." Kaisar Iblis mengerutkan kening dan berkata dengan serius, "Perubahan energi ini justru karena dia akan menerobos alam dewa sejati." Apakah ada terobosan akhirnya? Zhao Hui terkejut dan terkejut. Pada awalnya, Zhao Hui merasakan kekuatan tempur seni bela diri Su Ling dari jarak dekat di atas ibu kota Li. Itu memang sangat kuat, tetapi Anda tahu, pada saat itu, Su Ling hanya seniman bela diri di puncak alam semi-dewa. Sekarang, setelah menstabilkan fondasi seni bela dirinya selama setengah tahun, Su Ling akhirnya ingin mencoba menerobos alam dewa sejati. Para tetua yang mengikuti Zhao Hui terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Su Ling akan menerobos alam dewa sejati. Aku tidak menyangka bahwa murid pintu tertutup yang direkrut oleh penguasa Aula kali ini sebenarnya adalah seorang jenius seni bela diri papan atas. Ketika dia masih muda, dia akan menyerang alam dewa sejati, cukup untuk memenangkan pemuda tertinggi di dunia. Tidakkah kamu tahu, bahwa Su Ling adalah salah satu dari 3 orang paling terkenal di dunia seni bela diri tingkat rendah? Siapa dua lainnya? Putra pedang surgawi dan putra percikan, aku khawatir akan segera muncul seni bela diri papan atas lainnya. Bagaimanapun, sekarang dunia telah datang. Siapapun yang dapat memenangkan kesempatan besar akan memiliki kesempatan untuk menyerang yang terkuat. Beberapa tetua tampak serius dan berdebat satu sama lain. Jadi, murid tertutup yang direkrut oleh Tuan Balai kali ini bahkan dilatih sebagai Tuan Balai berikutnya. Apakah itu hanya seorang jenius seni bela diri? Ini adalah kuil dan, bukankah Tuan Balai memilih seorang jenius dan untuk masa depan kuil dan? Pada saat ini, kedua tetua tiba-tiba bertanya, dengan wajah bermartabat. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, para tetua lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam-dalam. Mereka dengan cepat mengangguk dan bergema, "Ya." Langkah Tuan Balai tidak diragukan lagi untuk meninggalkan masa depan kuil dan. Tuan Balai masa depan kuil dan bukanlah seorang alkemis, tetapi seorang seniman bela diri yang menguasai seni bela diri. Bukankah itu lucu? Bagi banyak alkemis, tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap martabat untuk membiarkan mereka dipimpin oleh seorang jenius seni bela diri. Para murid yang berkumpul di sekitar bebatuan itu terbangun setelah mendengar komentar beberapa tetua. Su Ling hanyalah seorang jenius seni bela diri, tetapi tidak seorang pun tahu bagaimana dan Dao. Pada analisis terakhir, itu adalah kuil dan, bukan seni bela diri sekuler. Dengan bakat Su Ling, memang memenuhi syarat untuk menjadi penerus kekuatan seni bela diri manapun. Tapi, apakah Su Ling memenuhi syarat untuk mewarisi kuil dan tidak diketahui? Langkah Tuan Aula benar-benar sedikit gegabah. Dia memilih Su Ling sebagai Tuan Aula berikutnya. Ternyata dunia luar selalu penuh dengan legenda bahwa Su Ling adalah seorang jenius seni bela diri papan atas. Aku tidak percaya. Bagaimanapun,
Tuan Ola memilih suling untuk kuil dan, tetapi sekarang tampaknya ini memang benar. Itu benar, dunia seni bela diri telah menyebar sejak lama. Selain Dugu Yuyang dan Leng Binghan, suling adalah jenius seni bela diri pertama. Dikatakan bahwa suling sudah akan melampaui Dugu Yuyang dan Leng Binghan. Benar-benar tidak pantas bagi Tuan Ola untuk memilihnya sebagai pemimpin kuil dan berikutnya. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang ahli bela diri untuk duduk di kuil dan kualifikasi apa yang dimilikinya untuk menjadi pemimpin kuil dan berikutnya. Banyak alkemis yang marah. Awalnya, suling tidak menunjukkan seni bela dirinya, tetapi dibawa ke kuil dan oleh Zhao Wei sendiri. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa suling pasti seorang alkemis yang luar biasa dan memiliki bakat dan dao terbaik. Baru kemudian Zhao Wei membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid tertutup dan memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa Ola berikutnya. Namun setelah itu, mereka menyadari bahwa kekuatan terbesar suling adalah seni bela diri, bukan alkimia. Hal ini membuat banyak alkemis yang telah berlatih di kuil selama bertahun-tahun patah semangat. Mereka mengira Zhao Wei akan memilih penguasa Ola berikutnya dari mereka. Untuk tujuan ini, para alkemis papan atas di kuil dan semuanya berusaha keras berlatih alkimia dengan segala cara, bahkan siang dan malam. Namun siapa yang pernah mengira bahwa pada akhirnya, Zhao Wei tidak memilih penerus dari banyak murid, tetapi langsung menarik seorang yang disebut jenius seni bela diri papan atas dari luar untuk mewarisi kuil dan. Ini tidak diragukan lagi merupakan aib besar bagi semua orang. Dengan alkimia mereka telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi kuil dan. Apakah Anda akan mendapatkan orang luar, atau apakah Anda akan diwarisi oleh mereka yang ahli dalam seni bela diri dan Taoisme? Sungguh konyol, meskipun mereka sangat tidak puas, banyak murid hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka sangat senang mendengar beberapa tetua membela keluhan mereka untuk masalah ini. Zhao Wulian mendengar semua komentar orang-orang dan kemarahan beberapa tetua dengan jelas. Saat ini, Zhao Wei telah khawatir tentang situasi suling. Dia sangat tidak senang di dalam hatinya. Dia bahkan lebih kesal ketika mendengarkan diskusi itu. Dia berkata dengan dingin, dibandingkan dengan seni alkimia, kamu bukan lawannya. Setelah mengatakan ini, Zhao Wei tiba-tiba mendengus dingin, menatap beberapa tetua dan berkata dengan dingin, jika beberapa tetua masih suka melawan ketidakadilan dan tidak mau di dalam hati mereka, tunggu sampai suling meninggalkan tempat itu dan bandingkan seni alkimia dengan suling secara langsung. Namun, jangan salahkan Tuan Istana karena tidak memperingatkanmu bahwa Ye Tanfeng dari Serikat Alkimia terbunuh di tangannya. Banyak alkemis mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka semua mendengar kata-kata Zhao Wei yang memarahi beberapa tetua dengan jelas. Sehingga beberapa orang tidak dapat mempercayainya. Nama Ye Tanfeng tidak dikenal di kota dan yang besar ini. Bagaimanapun, Ye Tanfeng adalah seorang jenius dan dao sejati. Di usia muda, Ye Tanfeng menjadi seorang alkemis di tengah-tengah kelas 6. Dia memiliki tungku harta karun seperti tungku yin yang di tangannya dan bahkan dapat memurnikan 6 pil sulit seperti pil Xuan Soul. Tidak diragukan lagi, pada usia Ye Tanfeng, hanya ada beberapa alkemis yang dapat mencapai prestasi Ye Tanfeng di seluruh kota dan. Tetapi sekarang, begitu Zhao Wei membuka mulutnya, dia mengatakan bahwa Ye Tanfeng dikalahkan oleh Suling dan dibunuh oleh Suling. Siapa yang tidak terkejut? Suling telah berada di kuil dan selama setengah tahun. Mengapa? Mengapa saya tidak tahu apa-apa tentang itu? Wajah tetua kedua bermartabat. Beberapa warna jelek dioleskan di wajahnya yang keriput, dan dia terkejut. Ye Tanfeng adalah seorang jenius dan dao papan atas yang terkenal di kota dan. Jika dia terbunuh secara misterius, dia akan mengguncang seluruh kota dan. Selain itu, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi tetua kedua tahu bahwa Ye Tanfeng bukan hanya jenius dan dao papan atas di kota dan, tetapi juga putra penguasa kota dan. Dengan dua identitas ini, bukankah kematian Ye Tanfeng cukup untuk mengguncang kota dan? Mengapa, setelah sekian lama, tetapi tidak ada berita yang keluar? Tetua kedua membungkuk, sepasang mata cekung ke kedalaman matanya menyeka beberapa warna dingin. Dia menatap Zhao Wei dengan heran dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan Balai, apakah Ye Tanfeng benar-benar mati? Hehe, apa? Tetua kedua, apakah menurutmu Tuan Ola ini masih perlu menipumu? Sejak 6 bulan yang lalu, ketika Sulinggang datang ke kuil dan, dia melewati Serikat Alkimia,
mengalahkan Ye Tanfeng dan membunuh Ye Tanfeng. Zhao Wei tersenyum beberapa kali. Dia memasuki kuil dan dari Suling dan diterima olehnya sebagai murid langsungnya. Bahkan setelah dia memiliki kesempatan untuk mewarisi seluruh kuil dan, kedua tetua itu terus mengeluh tentang Suling dan saling membalas. Mereka menyebutkan beberapa saran untuk mengeluarkan Suling dari kuil dan. Dengan kata lain, jika Suling tidak dikeluarkan dari kuil dan, Suling juga harus dicabut kualifikasinya untuk mewarisi kuil dan. Sayang sekali, sejak awal, ketika Zhao Wei membuat keputusan untuk membiarkan Suling mewarisi seluruh kuil dan, dia tidak peduli apa yang dikatakan tetua lainnya. Dalam analisis terakhir, Zhao Wei adalah pemimpin kuil dan saat ini dia memiliki hak dan tanggung jawab untuk mempertimbangkan masa depan kuil dan. Adapun saran orang lain, mereka tampaknya tidak begitu penting di depan masa depan kuil dan. Setelah mendengar jawaban Zhao Wei yang meyakinkan, wajah tetua kedua itu sangat jelek, dan tubuh tuanya sedikit gemetar. Dia menyipitkan matanya, menatap Zhao Wei dengan dingin, dan berkata, jika Ye Tanfeng telah terbunuh seperti yang dikatakan oleh Tuan Balai, mengapa tidak ada pergerakan di rumah Tuan Kota? Hah, mendengar ucapan itu, Zhao Wu tercengang. Hampir menjadi rahasia bahwa Ye Tanfeng adalah putra Tuan Kota. Hanya sedikit orang luar yang mengetahuinya. Bahkan di Serikat Alkimia, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Ye Tanfeng adalah putra Tuan Kota. Tetapi sekarang, sebagai tetua kedua dari kuil dan, dia benar-benar tahu bahwa Ye Tanfeng adalah putra Tuan Kota, yang aneh. Hampir pada saat pertama, Zhao Wei menyimpulkan bahwa tetua kedua itu pasti memiliki hubungan dengan rumah Tuan Kota, dan mungkin ada transaksi rahasia yang meragukan. Mata Zhao Wei tiba-tiba tenggelam. Alih-alih langsung mengungkap tetua kedua, dia mencibir, tampaknya tetua kedua tahu banyak simpati rahasia. Namun, tetua kedua belum menerima berita apapun tentang pembunuhan Ye Tanfeng. Ye Tanfeng berjudi dengan Suling di Serikat Alkimia dan terbunuh oleh pedang Suling. Nanti, jika Wang Rushui tidak menghentikan Ye Dasan, saya khawatir Ye Dasan benar-benar akan melapor ke rumah Tuan Kota dan membiarkan rumah Tuan Kota datang ke kuil dan untuk meminta hukuman. Petik 2. Tapi, bahkan jika kediaman Tuan Kota meminta hukuman, kuil dan tidak takut. Bagaimanapun, selama kediaman Tuan Kota benar-benar berani melakukan itu, pasti butuh beberapa hari sebelum kediaman Tuan Kota bisa bertahan hidup. Tetua kedua mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Wei dan merasakan hatinya bergetar. Matanya penuh dengan keraguan. Apa yang dibicarakan Zhao Wei? Mengapa Ye Tanfeng terbunuh dan tidak ada pergerakan di kediaman Tuan Kota, dan dia bahkan tidak datang ke kuil dan untuk meminta hukuman? Benarkah rumah Tuan Kota sebesar itu takut pada Suling yang masih kecil? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tetua kedua tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menatap Zhao Wei dengan dingin, dan berkata dengan heran, mengapa kamu mengatakan bahwa jika rumah Tuan Kota benar-benar berani datang ke kuil dan untuk bertanya, maka rumah Tuan Kota tidak akan memiliki cara untuk hidup selama beberapa hari? Karena Suling. Petik 2. Zhao Wei berkata dengan tenang, orang suci Tianjian, orang suci Spark, dan orang suci Yuming semuanya dibunuh oleh Suling. Lin Waner dari kota Lidu, Duan Xuanyuan dari Akademi Egret, orang suci Tianjian dan orang suci Spark juga tewas dengan menyedihkan di tangan Suling. Begitu ini dikatakan, seluruh hadirin terdiam. Tampaknya semua orang menahan napas dan fokus pada Zhao Wei. Jika belum dipastikan bahwa Zhao Wei tidak suka bercanda, maka para alkemis yang hadir mungkin akan percaya bahwa apa yang dikatakan Zhao Wei tadi hanyalah candaan. Lagi pula, bisakah Suling membunuh begitu banyak orang sendirian? Lagi pula, orang-orang itu bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah petarung papan atas dari berbagai kekuatan besar. Lucu, lucu sekali. Tetua kedua bahkan lebih tercengang dan menatap Zhao Wei dengan ketakutan. Dia bertanya, maksudmu setelah Ye Tanfeng dibunuh oleh Suling, kediaman Tuan Kota dan Serikat Alkemis semuanya dengan sukarela menelan nada ini, bukan? Ya, Zhao Wei mengangguk dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Zhao Wei hampir memutuskan bahwa tetua kedua pasti telah berkolusi dengan kediaman Tuan Kota. Sepertinya sudah waktunya untuk mengumpulkan beberapa tetua dari kuil dan membahas bagaimana kuil dan harus menghadapi perubahan besar di dunia. Zhao Wei menyipitkan matanya dan memutuskan untuk membasmi kedua tetua dan kekuatan kediaman Tuan Kota dari kuil dan. Luar biasa, darahku mendidih.
Su Ling begitu kuat, luar biasa dia bisa melampaui Ye Tanfeng dalam seni alkimia. Ya, di antara generasi muda, alkimia Ye Tanfeng tak terkalahkan. Sulit untuk bertemu musuh, luar biasa dia dikalahkan oleh Su Ling di levelnya. Selain itu, Ye Tanfeng terbunuh selama setengah tahun, tetapi tidak ada berita yang terungkap. Sungguh aneh, hehe, sepertinya Serikat Alkemis dan kediaman Tuan Kota tidak berani menyelidiki tanggung jawab Su Ling, tetapi mereka tidak tahan dengan penghinaan yang disebabkan oleh pembunuhan Ye Tanfeng. Mereka hanya bisa memblokir berita. Banyak alkemis bereaksi seketika. Mengapa berita tentang pembunuhan Ye Tanfeng tidak bocor? Jika tidak diblokir oleh kekuatan besar seperti kediaman Tuan Kota dan Serikat Alkemis, saya khawatir berita mengejutkan ini akan menyebar ke seluruh kota dan beberapa tetua, termasuk tetua tertinggi, tentu saja mendengar percakapan antara tetua kedua dan Zhao Wei dengan jelas. Mereka semua mengetahuinya. Mereka takut bahwa setelah Su Ling menerobos celah, tetua kedua akan dibasmi oleh Zhao Wei. Karena apa yang dikatakan tetua kedua tadi tidak diragukan lagi setara dengan mengungkap hubungan rahasia yang tak terhitung jumlahnya antara dia dan rumah Tuan Kota. Tetapi Anda tahu, tidak pernah ada komunikasi apapun antara Kuil dan rumah Tuan Kota, dan tidak ada persahabatan di antara mereka. Kedua tetua berani pergi begitu dekat ke rumah Tuan Kota. Zhao Wei, sebagai Tuan Kuil dan tidak berani menahan kedua tetua. Kedua, sungguh disayangkan. Sang tetua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap beberapa tetua lainnya, seolah memperingatkan beberapa orang, dengan acuh tak acuh. Zhao Wei tahu bahwa beberapa tetua dapat dikatakan sebagai sarang ular dan tikus dan terlibat dengan banyak kekuatan sekuler di luar. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah bergegas untuk menghadapi datangnya zaman. Kita harus memanfaatkan kesempatan untuk tetap tak terkalahkan. Boom! Ketika banyak alkemis terkejut, ketika beberapa tetua menyembunyikan hantu, ledakan dahsyat segera mengangkat seluruh ruang rahasia. Ruang rahasia yang besar itu runtuh dan meledak di tempat, batu-batu berhamburan kemana-mana, dan asap mengepul naik bersamanya. Semua orang mengubah pandangan mereka, tampak terkejut, menatap reruntuhan setelah ledakan ruang rahasia dan berkata, sepertinya ada sosok di sana. Zhao Wei juga mengerutkan kening. Persepsinya cukup kuat untuk mendeteksi sosok itu dalam sekejap. Itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Tubuh Su Ling meledak. Ketika debu di sekitarnya akan menghilang, seluruh tubuhnya kendur dan menunjukkan kilau keemasan, seperti seorang prajurit dewa. Kulitnya sangat jernih, samar-samar, Anda bahkan bisa melihat tulang-tulangnya. Di tulang-tulangnya, ada garis-garis susunan padat seperti ukiran pisau. Pada saat berikutnya, Su Ling menarik napas dalam-dalam, cahaya di permukaan tubuhnya langsung surut, dan kulitnya kembali ke bentuk aslinya, tetapi dia menjadi lebih muda dan lebih halus tanpa kerutan, dan seluruh jiwanya menjadi lebih kuat. Dalam setengah tahun, akhirnya aku berhasil menembus kartu cahaya terakhir dan mencapai alam dewa sejati. Su Ling tanpa sadar mengangkat tangannya, matanya dipenuhi kegembiraan, dan berkata dengan penuh semangat alam dewa sejati telah menembus alam dewa sejati, dan Su Ling benar-benar berubah. Temperamen seluruh orang itu berbeda. Tanpa sengaja, momentum yang terpancar ke seluruh tubuh sangat mendominasi. Kaisar Iblis tersenyum gembira, berjalan cepat ke arah Su Ling dan berkata dengan penuh semangat, apakah alam dewa sejati telah dimulai? Ya, untuk menembus alam dewa sejati, aku menghancurkan 20 ramuan suci dan pil harta karun tingkat 9 itu. Jika aku tidak dapat menerobos dengan cara ini, aku hanya dapat bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar dan sekali lagi memengaruhi alam dewa sejati. Su Ling tersenyum tak berdaya dan mendesah. Alam dewa sejati adalah penghalang bagi banyak orang. Hanya dengan menerobos alam dewa sejati, kita dapat memiliki kesempatan untuk memengaruhi alam yang lebih tinggi dan menyentuh rahasia perang dewa iblis kuno. Kaisar Iblis bersorak dan berkata bahwa Su Ling lebih bahagia daripada siapapun karena dia dapat menerobos alam dewa sejati. Karena hanya dengan cara ini mereka dapat bertarung berdampingan dan memengaruhi alam yang lebih kuat bersama-sama. Mendengar rahasia perang dewa iblis kuno dari mulut Kaisar Iblis, Su Ling mengira itu benar. Dia tahu betul bahwa penyebab perang dewa dan iblis kuno masih belum diketahui. Pada saat yang sama, sangat mengejutkan bahwa begitu banyak prajurit jatuh dalam perang itu. Su Ling bahkan berpikir bahwa ada malapetaka di langit dan bumi. Kalau tidak, mengapa semua prajurit yang jatuh cukup kuat untuk mencapai alam bijak?
Sungguh aneh. Sekarang, Su Ling akhirnya melangkah ke alam dewa sejati. Di bidang luar angkasa bidang yang lebih rendah, dia tampaknya termasuk yang kuat. Su Ling mengalihkan pandangannya dari Kaisar Iblis dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada banyak alkemis di sekitar, dan fluktuasi kekuatan jiwa mencapai puncaknya. Sepertinya para alkemis dari seluruh kuil dan semuanya keluar. Su Ling tersenyum pada saudara-saudara di sekitarnya dan berkata, "Halo, saudara-saudara senior." Bagi Su Ling, meskipun dia menjadi murid langsungnya di bawah Zhao Huyi, bagaimanapun juga, Su Ling adalah alkemis terakhir yang memasuki kuil dan. Oleh karena itu, menurut urutan pertama datang pertama dilayani, dia memang murid yang paling rendah hati di kuil dan. Banyak alkemis memusatkan perhatian mereka pada Su Ling. Pada saat berikutnya, sebelum semua orang sempat bereaksi, awan gelap berkumpul di atas kuil dan. Guntur bergemuruh seperti ular piton guntur berenang di antara awan gelap yang pekat. Boom! Setengah langit tertutup oleh awan gelap. Awalnya, itu masih kuil dan siang hari, yang berubah menjadi malam dalam sekejap. Dengan kuil dan sebagai pusatnya, semua mil di sekitarnya tertutup oleh awan gelap. Guntur yang tak henti-hentinya, bagaikan ular boa, menghantam langit dan bumi. Langit dan bumi ini langsung terkoyak oleh guntur. Pada saat ini, semua seniman bela diri di sekitar ribuan mil tertarik oleh guntur, dan penampilan mereka berubah drastis. Para tetua yang telah meninggal dan dekaden selama ratusan tahun yang terbangun karena kedatangan dunia yang tak terhitung jumlahnya juga terkejut dengan pemandangan ini, tercengang dan menatap semua ini. Sebuah penglihatan alami akan datang. Tampaknya seorang prajurit lain telah menyentuh hukum langit dan bumi. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu sangat kurus, seperti kayu bakar yang layu, tetapi matanya sangat tajam, seperti anak panah, yang membuat orang bergidik, kata Ning dengan suara. Lelaki tua ini adalah leluhur dari keluarga Jiang tingkat bawah. Kekuatannya tak terduga dan wilayah kekuasaannya sangat tinggi. Keluarga Jiang adalah keluarga teratas yang diwarisi dari zaman kuno, yang sangat luar biasa. Leluhur keluarga Yuan mengucapkan guntur. Para seniman bela diri ribuan mil di sekitar keluarga Yuan terkejut oleh suara leluhur keluarga Yuan dan gemetar. Namun pada saat yang sama, para leluhur dari beberapa keluarga kuno lainnya juga berdiri satu demi satu. Semua keluarga kuno ini memiliki detail yang luar biasa. Mereka tidak lebih lemah dari kuil dan, sekte Dewa Salju, Akademi Kuntul, dan kekuatan lain yang dipisahkan oleh sekte Suantian. Di antara keluarga kuno, keluarga Jiang adalah yang pertama, diikuti oleh keluarga Ji dan keluarga Ying. Keluarga kuno ini selalu tersembunyi dari dunia di alam bawah. Bahkan ketika pedang suci Suli membunuh seluruh alam bawah, dia tidak melihat keluarga kuno terkuat di dunia. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa keluarga kuno semuanya tampaknya memiliki hati rahasia di tangan mereka. Mereka tampaknya telah lama menyadari bahwa era seperti itu akan mengantar dunia yang makmur. Keluarga kuno telah menunggu datangnya zaman. Begitu kemakmuran datang, beberapa keluarga kuno tidak mau kehilangan kesempatan dan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakannya bagi generasi muda keluarga, membina lebih banyak seniman bela diri papan atas, dan membiarkan generasi muda memimpin keluarga menuju kemakmuran. Oleh karena itu, setelah datangnya kemakmuran, keluarga kuno muncul satu demi satu. Sebelumnya, mereka telah tertidur dan dengan panik mengumpulkan sumber daya kultivasi. Demi memenangkan lebih banyak peluang, beberapa keluarga kuno melakukan segalanya dan bahkan membuang sumber daya kultivasi yang terkumpul selama ribuan tahun. Ayah dari keluarga Jiang lahir tiba-tiba, dengan guntur yang kuat dan mendominasi, yang membuat banyak seniman bela diri menyadari kekuatannya. Ayah Jiang, mengapa harus marah? Penglihatan alami belum tentu buruk. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan alis putih panjang berjalan keluar dari keluarga Ji. Dia tertutup dan tajam, tetapi dia sangat kuat. Dia memandang leluhur keluarga Yuan dan berkata, dunia telah datang, dan kesempatan besar lebih dari satu atau dua. Keluarga kuno harus mengambil kesempatan pertama. Hehe, sepertinya leluhur Ji tidak terburu-buru. Buah koral di lihai dan tangga sihir peri di neraka semuanya direbut oleh orang lain. Apakah kamu tidak benar-benar cemas? Sejak dunia muncul, penglihatan langit dan bumi telah muncul 3 kali. Ketiga orang ini akan menempati tempat di dunia. Ayah keluarga Yuan segera mencibir dan berkata dengan samar. Tidak diragukan lagi, dalam pandangan leluhur keluarga Yuan,
Tiga penglihatan langit dan bumi yang lahir di antara langit dan bumi mewakili kelahiran tiga pejuang paling kuat, yang cukup untuk memengaruhi era seperti itu. Tetapi sebenarnya, hanya ada dua. Satu adalah Suling, yang lainnya adalah Kaisar Iblis. Namun, Suling sendiri menyebabkan dua penglihatan langit dan bumi. Ada begitu banyak gunung, danau, dan gunung yang indah. Dunia telah datang, peluang ada di mana-mana. Kehilangan satu atau dua bukanlah apa-apa. Tiba-tiba, seorang lelaki tua lain muncul di udara. Itu adalah leluhur keluarga Ying. Tidak diragukan lagi, dia mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Ya, era keluarga kuno akhirnya tiba. Jika Anda kehilangan kesempatan karena khawatir, itu akan menimbulkan segala macam kerusakan pada dormansi keluarga kuno selama bertahun-tahun. Leluhur Ji setuju. Mendengarkan nasihat dari kedua leluhur keluarga Yuan menahan kecemasan dan amarahnya. Dia menghela nafas dan terdiam terhadap keluarga Yuan. Pembicaraan ini adalah usulan atas nama kekuatan paling kuat di tingkat bawah. Tidak seorang pun berani mempertanyakan kebenaran. Dom selama ribuan tahun, hanya untuk satu hari. Jika Anda kehilangan kesempatan karena khawatir, itu akan menyebabkan kebencian abadi. Awan gelap dicat hitam dan guntur bergemuruh yang gelisah berhenti setelah beberapa saat. Banyak alkemis ketakutan oleh guntur yang bergemuruh. Mereka tampak terkejut dan terkejut. Mereka benar-benar tidak dapat mengerti mengapa mereka tiba-tiba mendapat penglihatan. Namun, tak lama kemudian, orang-orang itu terbangun, menatap Suling dan berkata dengan heran, apakah itu karena dia lagi? Tidak mungkin, dia baru saja menerobos alam dewa sejati. Meskipun dia sangat kuat, Anda tahu, sebelum itu, putra-putra dari dua agama suci telah menerobos alam dewa sejati. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang menyebabkan penglihatan langit dan bumi. Ya, putra-putra dari dua orang suci yang hebat, tetapi begitu mereka mendapat kesempatan, mereka menerobos alam dewa sejati. Itu beberapa bulan lebih awal dari Suling. Saya khawatir kekuatan alam kedua orang suci agung itu pasti jauh lebih baik daripada Suling. Banyak alkemis berdebat sengit. Mendengarkan diskusi itu, mata Suling tiba-tiba tenggelam, mengerutkan kening, berjalan cepat ke Zhao Wuyi, dan berkata dengan heran, Tuan, apakah ada yang berhasil menembus alam dewa sejati, orang suci Tianjian dan orang suci Xinghuo? Ya, Zhao Wuyi mengangguk. Suling sangat senang bisa menembus alam dewa sejati. Namun, mengingat bahwa putra dari dua orang suci agung itu juga telah menembus alam dewa sejati, dan Suling serta dua orang suci agung itu telah lama menjalin kebencian yang aneh, Zhao Wuyi tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Suling. Suling, selama 6 bulan pengasinganmu, banyak hal telah terjadi. Ada 3 hal yang paling menarik perhatian. Wajah Zhao Wuyi tampak bermartabat. Dia menatap Suling dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, pertama, di sebuah gurun di Liu, dia menemukan banyak mayat seniman bela diri yang unggul, semuanya adalah seniman bela diri yang paling kuat. Kedua, gurun Liu berubah menjadi lihai, yang menghasilkan buah koral dan diperoleh oleh putra percikan. Gunung Taihang menghasilkan obat-obatan berharga dan diperoleh oleh putra Tianjian. Keduanya menerobos alam dewa sejati di hadapanmu. Petik 2. Ketiga, Tianjian Shengzi mengundang Xinghuo Shengzi. Dalam sebulan, mereka akan memperebutkan lihai. Suling telah menutup diri selama setengah tahun. Selama periode ini, semakin banyak peluang muncul di dunia dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, setelah mendengar penceritaan ulang Zhao Wuyi, Suling mungkin memilah-milah kejadian baru-baru ini dalam benaknya. Dia tidak terlalu terkejut, tidak mengherankan bahwa begitu banyak peluang muncul ketika dunia datang. Kedua putra suci dapat memperoleh berkah kesempatan dengan mengandalkan dua agama suci. Suling tampak sangat serius. Dia menatap Zhao Wuyi dengan sangat serius dan berkata, hanya saja kedua orang suci itu mengundang perang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pertempuran yang menentukan hidup dan mati. Itu ada artinya, ya, situasi kedua agama suci itu sangat berbahaya sekarang. Kita harus berbagi kebencian yang sama. Sekarang kita benar-benar saling bertarung. Itu benar-benar layak untuk diingat. Zhao Wuyi mengangguk dengan makna yang dalam dan berkata, ya, Suling mengerutkan kening dan berkata, namun, karena kedua orang suci itu akan bertempur dalam pertempuran yang menentukan, aku akan menonton perang pada saat itu. Apakah kamu akan menonton perang? Mendengar ucapan itu,
Zhao Wuli tercengang dan berkata dengan heran, jika kamu menghabiskan festival dengan dua orang suci agung, akan mudah menjadi sasaran jika kamu muncul di atas lihai saat itu. Tidak masalah, aku baru saja menerobos alam dewa sejati. Jika dua agama suci menargetkanku, aku juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Adapun dua putra suci, haha, meskipun mereka melangkah ke alam dewa sejati satu langkah di depanku, mereka tetap bukan lawanku. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat bertarung denganku. Su Ling sangat percaya diri dan berkata dengan gembira. Sebenarnya, Su Ling berharap untuk bersaing dengan dua putra suci saat ini. Bagaimanapun, sekarang kedua orang suci itu semuanya mendapat kesempatan di dunia, dan kultivasi alam mereka sangat luar biasa. Su Ling juga ingin memverifikasi siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Zhao Wuli tersenyum tak berdaya. Dia tidak dapat memahami mentalitas Su Ling. Berbicara secara normal, Su Ling menargetkan dua orang suci agung 3 kali dan 4 kali, yang tidak diragukan lagi merupakan kebencian yang tak terpisahkan terhadap dua orang suci agung itu. Sekarang kedua orang suci agung itu semua mengambil kesempatan untuk menerobos alam dewa sejati, dan pasti akan datang kepadanya untuk membalas dendam. Dalam hal ini, Su Ling tidak hanya tidak lolos, tetapi juga menemui kesulitan, yang pasti tidak dapat dipahami. Apakah Su Ling benar-benar begitu yakin bahwa tidak satu pun dari kedua orang suci itu adalah musuhnya? Hehe, Anda tahu, kedua orang suci itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang mereka berdua adalah dewa sejati, dan mereka memiliki kesempatan yang sama dengan Su Ling. Saya khawatir mereka mungkin tidak akan kalah jika mereka bertarung satu sama lain. Para alkemis berkumpul di sekitarnya. Saat ini, pikiran mereka mirip dengan pikiran Zhao Wulian. Ketika mereka melihat Su Ling, mereka lebih ironis. Su Ling terlalu percaya diri. Sekarang kedua orang suci agung itu sama seperti dia. Bagaimana dia bisa memastikan bahwa kekuatan kedua orang suci agung itu tidak sebaik dia? Ya, itu konyol. Sepertinya Su Ling belum menyadari kebenaran bahwa prajurit yang sombong akan dikalahkan. Hehe, ketika dia dikalahkan di tangan kedua orang suci itu, aku khawatir dia akan merasa sangat konyol ketika dia mengingat apa yang baru saja dia katakan. Petik 2. Kedua orang suci agung itu menerobos alam dewa sejati dan telah lama menyebar ke seluruh tingkat yang lebih rendah. Sekarang, dunia seni bela diri luar menganggap kedua orang suci agung itu sebagai dua orang lainnya setelah Su Ling, yang memiliki kesempatan untuk menyerang pemuda tertinggi. Ini berarti bahwa dunia seni bela diri mengakui kekuatan kedua orang suci agung itu. Banyak alkemis berdebat dengan sengit. Bagi semua orang, mereka benar-benar tidak ingin membandingkan dengan Su Ling, karena mereka tidak dapat membandingkan. Alkimia Su Ling berada di atas puncak Yetan. Dengan ini saja, ia melampaui sebagian besar murid kuil dan, pada saat yang sama, kekuatan tempur seni bela diri Su Ling telah diakui dengan suara bulat oleh dunia seni bela diri yang lebih rendah. Selama Anda dapat mengalahkan Su Ling, Anda akan dapat memenangkan supremasi yang tak terkalahkan dari generasi muda, memiliki kesempatan untuk memengaruhi supremasi pemuda dan mencapai keabadian. Sekarang, Su Ling seperti monumen generasi muda di dunia seni bela diri yang lebih rendah. Jika seorang jenius seni bela diri ingin memengaruhi yang terkuat, ia harus melancarkan serangan terhadap Su Ling dan menantang Su Ling. Tidak diragukan lagi, selama Su Ling dapat dikalahkan, itu setara dengan posisi melarang Su Ling. Tetapi sangat disayangkan, tidak seorang pun di generasi muda berani melakukannya. Karena setelah Su Ling datang ke tingkat yang lebih rendah, ia menciptakan terlalu banyak keajaiban yang luar biasa. Setiap jenius seni bela diri akan dikalahkan jika dibandingkan dengannya. Mendengarkan perdebatan sengit di antara orang-orang di sekitar, Su Ling menutup telinga terhadap ide-ide yang lemah. Dia tidak perlu peduli. Sekarang dia lebih peduli untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan datangnya kemakmuran, bagi setiap pejuang, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Jika Anda menginginkan lebih banyak peluang, Anda harus menanggung lebih banyak risiko. Jika Anda ingin bertemu jadi lagi dan lagi dalam bahaya, Anda membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dan mendominasi. Sulit, tetapi Su Ling, Anda harus bekerja keras. Karena setelah mencapai alam dewa sejati, akan sulit untuk membuat terobosan di alam manapun. Jika Anda tidak dapat mengatupkan gigi, selangkah demi selangkah dan terus maju, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Selain itu,
Impian untuk pergi ke tingkat atas untuk menyelamatkan Su Xiaomei akan berubah menjadi omong kosong, yang mana Su Ling tidak ingin melihatnya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Iblis itu menatap Su Ling dan berkata dengan rasa ingin tahu. Aku akan pergi ke pegunungan Taihang. Dunia telah datang. Pegunungan Taihang luar biasa. Itu adalah tempat pertama yang kutemui ketika aku datang ke alam bawah dari tanah terlantar dewa. Pasti ada peluang besar. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Dia bukan tipe orang yang tidak punya rencana. Ketika dia masih berlatih di ruang rahasia, dia telah membuat rencana dan merencanakan langkah selanjutnya. Pada saat ini, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa dia baru saja datang ke alam bawah dari wilayah terlantar dewa, yang seharusnya sekitar 10 bulan yang lalu. Pada saat itu, Xiao Bing dan Sue menghilang, dan dia jatuh sendirian di wilayah terlantar dewa. Sekarang, hanya dalam 10 bulan, dia telah mencapai alam dewa sejati dan memenangkan pangkat jenius seni bela diri yang paling kuat. Xiao Xuexue telah menjadi orang suci dewa salju, dan kekuatannya juga luar biasa. Hehe, aku tidak tahu bagaimana Xiao Xuexue sekarang ketika aku meninggalkan wilayah bersama dewa. Su Ling tidak dapat menahan tawa. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Xuexue. Mereka telah memiliki realitas sebagai suami istri. Hal ini saja tidak dapat memutuskan hubungan di antara mereka. Setelah bertemu, Su Ling menatap Zhao Wuyi dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru, saya bertekad untuk pergi ke pegunungan Taihang selama sebulan." Zhao Wuyi tercengang. Dia menatap Su Ling dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin menekuninya, maka kamu harus mengasahnya." Sebenarnya, Zhao Wuyi tahu bahwa Su Ling masih merupakan orang yang mengambil jurusan seni bela diri dan minor dalam Dandao. Tidak mungkin untuk mengikat Su Ling ke Dandao sepanjang waktu. Tentu saja, Zhao Wuyi tidak ingin mengikat Su Ling ke Dandao. Bagaimanapun, sekarang dunia telah datang, dan lebih banyak peluang muncul di dunia. Selama dia dapat memenangkan peluang besar, jalan Wudao jauh lebih baik daripada Dandao. Pada saat yang sama, Kuil Dan hampir meninggalkan seni bela diri untuk berkembang selama bertahun-tahun, yang menyebabkan kurangnya seniman bela diri yang kuat di Kuil Dan. Dengan munculnya seniman bela diri satu demi satu, suatu hari, seniman bela diri itu akan mengarahkan pandangan mereka ke Kuil Dan, atau bahkan menghancurkan Kuil Dan. Su Ling meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, yang tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi tempat perlindungan Kuil Dan. Zhao Wuyi bukanlah orang bodoh. Dengan statusnya, dia secara alami dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain. Lebih penting untuk mempertahankan naik turunnya Kuil Dan daripada meninggalkan seorang jenius Tao Dan yang kuat. Terima kasih, Guru. Setelah mendapatkan jawaban yang dikonfirmasi oleh Zhao Wuyi, Su Ling berkata dengan penuh rasa terima kasih. Pegunungan salju yang jauh, ditutupi oleh es dan embun beku, berdiri lebih dari 10.000 kaki tingginya di langit. Seorang wanita cantik bergaun putih dengan kulit pucat yang menyedihkan, dan sanggul di belakangnya menyentuh pinggangnya. Fitur wajahnya sangat indah seperti batu giok dewa, seperti produk batu giok dengan pengerjaan yang luar biasa, dan alis serta matanya cerah dan spiritual. Saat ini, dia berdiri di pegunungan yang tertutup salju dengan lumut tipis, bersiul dengan angin dingin. Salju di Gunung Utara dingin, jadi aku tidak saling kenal. Wanita ini adalah Dewi Salju Xiao Xuexue. Sekarang dia melihat salju putih di kejauhan dan gunung serta sungai yang tak berujung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. "Santo, kamu baru saja melahirkan seorang anak. Dewa salju dingin di luar. Itu tidak baik untuk tubuhmu. Sebaiknya kamu segera kembali ke kamarmu." Seorang wanita tua yang berubah-ubah, membungkuk dan memegang jubah di tangannya, buru-buru meletakkannya di bahu Xiao Xuexue dan mengingatkannya. "Ya." Xiao Xuexue mengangguk dan menatap wanita tua itu dengan rasa terima kasih. Wanita tua itu mendesah. Mengetahui bahwa Xiao Xuexue sedang memikirkan sesuatu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yang mulia, apa yang Anda katakan tentang teman lama Anda adalah ayah dari anak itu?" Ayah anak itu. Mendengar ini, Xiao Xuexue tercengang, menutup mulutnya dan tersenyum beberapa kali. Di antara kerutan dan senyum, dia menunjukkan warna yang indah. Dia berkata dengan samar, "Ya, itu ayah anak itu. Bagaimana dengan dia?" Wanita tua itu berhenti berbicara dan tidak berani mengatakan lebih banyak karena takut menyinggung Xiao Bing dan Sue. Dengarkan saja, Xiao Xuexue terus berkata perlahan, "Nama keluarga Su.
Nama keluarga Su. Orang suci itu, beri anak itu nama. Wanita tua itu bertanya-tanya. Su Qingsui. Hampir tanpa berpikir, Xiao Xuexue berkata langsung. Itu nama yang bagus. Wanita tua itu tersenyum. Xiao Xuexue tersenyum dan menatap salju Lian Mianshan di kejauhan. Pada saat ini, seorang wanita cantik muncul di belakang Xiao Xuexue dan berkata, orang suci, sampai jumpa. Ya, Xiao Xuexue mengangguk. Dia adalah putri suci dari Sekte Dewa Salju. Statusnya luar biasa. Sekarang dia memiliki seorang putri tanpa alasan, yang benar-benar akan menggemparkan dunia luar. Meskipun berita itu sekarang diblokir, tidak ada dinding kedap udara di dunia. Oleh karena itu, Xiao Xuexue mengetahuinya. Saya khawatir berita bahwa dia akan melahirkan seorang putri akan menyebar ke seluruh dunia seni bela diri dalam waktu singkat. Xiao Xuexue pergi ke bagian dalam pintu sekte dan melahirkan seorang putri. Wajahnya agak pucat. Jika alamnya tidak cukup kuat, saya khawatir dia akan lemah. Segera, Xiao Xuexue datang ke pintu sekte. Pada saat ini, di pintu sekte, pemimpin sekte Suesen, beberapa tetua dan tetua tertinggi telah berkumpul di sini. Lahir, ya, siapa namamu? Su Qingsui. Itu nama yang bagus. Ya. Percakapan antara Xiao Xuexue dan Patriark sangat singkat, atau agak disengaja, dan belum membicarakan poin-poin penting. Sebagai pemimpin Sekte Dewa Salju, kekuatan Lan Yuxin tidak dapat diprediksi. Dunia hanya tahu bahwa Baguio, penguasa istana Zusan, sangat kuat, tetapi tidak mengetahui kekuatan Lan Yuxin. Hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Lan Yuxin berusia lebih dari 50 tahun, tetapi wajahnya sama sekali tidak tua. Di sini ada es dan salju, dan wajahnya menua dengan sangat lambat. Selain itu, kondisi hati giok biru sangat tinggi, dan masa hidupnya telah diperpanjang selama ratusan tahun. Lihat saja penampilannya, hampir sama dengan orang-orang berusia 20-an dan 30-an. Setelah mengetahui bahwa Xiao Xuexue melahirkan seorang anak perempuan, Lan Yuxin tidak terkejut atau marah. Dia sangat tenang. Ketika kondisinya mencapai levelnya, dia lebih memperhatikan kausalitas. Pertama ada sebab, baru ada hasilnya. Xiao Xuexue harus punya tujuan dengan orang lain terlebih dahulu, baru akan ada hasilnya. Buah ini adalah Su Qingsui. Lan Yuxin berdiri perlahan. Dia menatap Xiao Xuexue. Sekarang hanya pernikahan duniawi Xiao Xuexue yang belum hancur. Dia juga melahirkan seorang putri, yang tidak diragukan lagi setara dengan menghancurkan masa depannya. Anda tahu, Lan Yuxin selalu menaruh harapan besar pada Xiao Xuexue, berharap Xiao Xuexue dapat mewarisi Sekte Dewa Salju dan menjadi pemimpin berikutnya di masa depan. Tetapi sekarang tampaknya semua ini mustahil. Untuk mencapai status saat ini, Lan Yuxin tidak pernah menikah dalam hidupnya. Dia sendirian sampai sekarang. Dia memiliki alam kultivasi yang tak terkalahkan. Bagi seorang seniman bela diri, jika dia bersedia memutus hubungan duniawi, prestasi seni bela dirinya di masa depan dapat dibayangkan. Hati giok biru seperti ini. Bagaimana kita bisa mencapai seni bela diri abadi tanpa pikiran seni bela diri yang kuat? Semua ini seperti sebab dan akibat, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, hati Lan Yu menatap Xiao Xuexue dalam-dalam. Saat ini, loteng Zongmen yang besar tampak sedikit serius dan dingin. Tampaknya beberapa tetua yang kuat di sekitar dan tetua tertinggi semuanya memusatkan perhatian mereka pada Xiao Xuexue. Mata itu cukup dingin dan ganas, seperti bilah tajam, seolah-olah mereka akan memotong es dan salju Xiao kapan saja. Para tetua, apa yang akan kalian lakukan padanya? Hati giok biru berkata dengan samar, dan kata-katanya penuh dengan keraguan. Pada saat ini, di loteng yang terbuat dari es dan salju, suasana tiba-tiba menjadi sangat tertekan, dan beberapa tetua semuanya terdiam dan terdiam. Beberapa tetua sangat jelas bahwa Xiao Xuexue adalah penerus yang ditunjuk oleh Dewa Salju sendiri. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi pemimpin Sekte Dewa Salju berikutnya. Namun, Xiao Xuexue membuat lelucon seperti itu, yang membuat beberapa tetua menggelengkan kepala tanpa daya. Betapa bodohnya Xiao Xuexue sehingga dia harus menghancurkan masa depan seni bela diri demi seorang anak. Di awal kehamilan Xiao Xuexue, dia harus membuat keputusan cepat dan langsung memutuskan untuk tidak memiliki anak. Apakah semua keterikatan ini akan berlanjut? Xiao Xuexue menolak semua ini,
dan tujuannya adalah untuk melahirkan anak perempuan ini. Sulit untuk mengatakan bahwa situasi ini tidak disebabkan oleh perilaku Xiao Xuexue yang disengaja. Hati giok biruku adalah pemimpin sekte Dewa Salju saat itu. Sekarang orang suci itu najis dan membuat kejahatan ini. Aku harus dihukum. Tolong minta beberapa tetua untuk membahas bagaimana cara mengatasinya. Mata Lan Yuxin tiba-tiba tenggelam dan wajahnya serius. Dia tahu bahwa putra surga harus melakukan kejahatan yang sama dengan orang-orang biasa. Sekarang Xiao Bingsue ini melanggar peraturan dan juga harus dihukum. Dia bahkan melucuti identitas orang sucinya, meninggalkan keahliannya dan membiarkan dia meninggalkan sekte Dewa Salju. Beberapa tetua saling memandang dan melihat keraguan dan keterkejutan dari mata masing-masing. Tampaknya kali ini, hati Lanyu seperti besi dan ingin berurusan dengan Xiao Bing dan Xiao Sui. Tapi apa gunanya berurusan dengannya sekarang? Orang suci itu ditunjuk oleh Dewa Salju sendiri. Mungkin tidak masuk akal bagi kita untuk menghukumnya. Pada saat ini, Tetua Agung, yang diam, tiba-tiba membuka mulutnya dan tampak sangat serius. Yah, benar. Dalam analisis terakhir, Xiao Xuexue melahirkan seorang putri. Meskipun dia bersalah, dia adalah seniman bela diri paling berbakat di bawah sekte Dewa Salju dan masih disukai oleh Dewa Salju. Jika kita berurusan dengannya, itu tidak diragukan lagi akan mengurangi kekuatan sekte Dewa Salju. Para tetua lainnya mengangguk satu demi satu. Tetua kedua berdiri dan berkata, lagi pula, saat ini, dunia yang banyak jumlahnya telah tiba sepenuhnya. Siapapun yang dapat memenangkan kesempatan di dunia yang banyak jumlahnya akan dapat berdiri teguh. Su Ling, yang telah memenangkan kesempatan di neraka, kemudian putra percikan, yang memenangkan kesempatan di Lihai, dan putra pedang surgawi, yang memenangkan kesempatan di pegunungan Taihang. Sama sekali tidak bijaksana untuk menghukum Xiao Xuexue pada saat ini. Tetua Agung dan tetua kedua benar. Pada saat ini, beberapa tetua lainnya semuanya berdiri dan setuju. Tidak diragukan lagi bahwa meskipun Xiao Xuexue melanggar aturan besi sekte Dewa Salju, sebagai orang suci yang ditunjuk dan pemimpin sekte Dewa Salju berikutnya, tidak masuk akal untuk melibatkan kausalitas sekuler dan hanya melahirkan seorang putri. Lan Yuxin tahu betul bahwa berita tentang Xiao Xuexue melahirkan seorang putri akan menyebar ke seluruh negeri dan seluruh dunia seni bela diri lusa. Pada saat itu, saya khawatir kekuatan besar lainnya akan berbicara dan mengejek sekte Dewa Salju. Bagaimanapun, sekte Dewa Salju selalu terkenal dengan kemurniannya. Jika Xiao Xuexue, sebagai orang suci, melahirkan seorang putri sebelum menikah, itu pasti akan menggemparkan seluruh dunia seni bela diri. Memikirkan hal ini, Lan Yuxin tidak bisa menahan perasaan sedikit konyol. Dia menatap Xiao Xuexue. Ini adalah kekasihnya. Dia juga sangat enggan untuk menghukum Xiao Xuexue. Namun, sebagai pemimpin sekte Dewa Salju, Lan Yuxin sangat jelas bahwa tidak ada aturan. Jika Xiao Xuexue melanggar aturan tanpa hukuman, akan sulit untuk meyakinkan publik di masa depan. Lebih banyak orang akan menganggap aturan sekte Dewa Salju sebagai hal yang tidak berarti dan menginjak-injaknya dengan gila-gilaan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Lan Yuxin. Aturan apapun, setelah ditetapkan sebagai preseden, adalah aturan kebocoran. Xiao Xuexue, aku menghukummu untuk pergi ke tebing Xuexue dan memikirkannya selama 3 tahun. Apakah kamu keberatan? Lan Yu menghela napas lega, menatap Xiao Xuexue dan bertanya. Suzerain, jangan. Pada saat ini, biarkan Xiao Xuexue menghadap tembok dan berpikir selama 3 tahun. Bagaimana Xiao Xuexue bisa bersaing dengan seniman bela diri lain setelah 3 tahun? Ya, begitu Xiao Xuexue menghadap tembok dan memikirkannya, dia pasti akan dijauhi oleh seniman bela diri lain. Pada saat itu, dia akan terlambat untuk menyesal. Beberapa tetua, semuanya tampak sangat berubah, berkata dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, menurut pendapat beberapa tetua, selama Xiao Xuexue dapat berlatih keras, meningkatkan wilayah dan berkontribusi pada seluruh sekte Dewa Salju, itu sudah cukup. Mengenai kelahiran seorang putri, berpura-pura tidak melihat adalah. Lan Yuxin mendengarkan nasihat beberapa tetua dan tersenyum pahit. Mengapa dia tidak berpura-pura tidak bisa melihat? Tetapi aturan adalah aturan, yang tidak dapat dilanggar atau dilanggar. Es dan salju, tidak ada keberatan. Xiao Xuexue tersenyum dan berkata dengan tenang. Merupakan hukuman yang hebat untuk pergi ke dinding tebing Xuexue dan memikirkannya selama 3 tahun.
Lagi pula, untuk seorang seniman bela diri seusia Xiao Xuexue, begitu dia memanfaatkan kesempatan, dia bisa bangkit dan menjadi orang kuat papan atas. Pergi ke tembok dan memikirkannya pada saat seperti ini niscaya akan membuat Xiao Xuexue kehilangan banyak kesempatan. Namun meskipun begitu, Xiao Xuexue bersedia. Ya, Lan Yuxin mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu bisa melangkah ke puncak alam Zhensen, kamu bisa meninggalkan tebing es dan salju. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa diberikan guru kepadamu. Terima kasih, guru. Xiao Xuexue tersenyum dan berterima kasih kepada Lan Yuxin. Dia tidak menyalahkan Lan Yuxin, karena dia melanggar aturan dan harus dihukum. Sekarang, untuk membuat Xiao Xuexue merasa tenang, Lan Yuxin membuka pintu belakang. Selama Xiao Xuexue bisa menerobos ke puncak alam kebenaran, dia bisa meninggalkan tebing es dan salju. Su Qingsui itu. Xiao Xuexue ingin berhenti berbicara. Sebagai seorang guru, aku harus membantumu merawatnya dengan baik. Hati giok biru itu melambai dan berkata dengan lemah, pergilah. Segalanya sesuai dengan yang diharapkan Xiao Xuexue. Hanya berselang 1 hari, orang suci Sekte Dewa Salju belum menikah, tetapi melahirkan seorang putri. Berita tentang ledakan itu menyebar ke seluruh dunia seni bela diri tingkat rendah. Sekte Dewa Salju hanya merekrut murid perempuan. Sekte itu selalu disebut mulia dan pemberontak, dan murid-murid internalnya bahkan lebih murni dan anggun. Namun sekarang, Xiao Xuexue, putri suci Sekte Dewa Salju, memiliki status yang luar biasa sehingga dia melahirkan seorang putri sebelum menikah, yang tidak diragukan lagi merusak reputasi Sekte Dewa Salju. Dengan datangnya dunia yang makmur, semua kekuatan besar lelah bersaing untuk mendapatkan peluang besar. Siapa yang bisa menduga bahwa Sekte Dewa Salju tiba-tiba menyampaikan berita yang mengejutkan seperti itu? Untuk sementara waktu, itu menarik sarkasme dari banyak seniman bela diri. Omong kosong apa orang suci Dewa Salju, tampak seperti Dewi Gunung Es, tetapi diam-diam, haha, aku tidak tahu apa itu jalang. Ya, sebelumnya sudah banyak yang bilang kalau orang suci dari Sekte Dewa Salju itu sangat suci dan tak bernoda, sehingga orang-orang tidak berani mendekatinya seperti teratai giok. Tapi sekarang, sungguh konyol, yang disebut orang suci dan yang disebut kemurnian itu hanya pura-pura. Sekarang bahkan anak-anak pun sudah lahir. Entahlah, apakah semua seniman bela diri yang dulu menganggap orang suci dari Sekte Dewa Salju sebagai dewi menyesal. Menyesal, lebih dari sekadar menyesal. Tidakkah kau tahu kalau seni bela diri pernah mengunjungi Sekte Dewa Salju? Kemungkinan besar Sekte Dewa Salju akan mencabut kualifikasi orang suci itu untuk mewarisi Sekte Dewa Salju. Hah, orang suci dari Sekte Dewa Salju itu melakukan kesalahan seperti itu. Bukankah Sekte Dewa Salju mengusirnya? Oh, tentu saja aku tidak mengusirnya. Aku hanya menghukumnya karena menghadap tembok dan memikirkannya selama 3 tahun. Menghadapi tembok dan berpikir selama 3 tahun. Hukuman ini juga cukup berat. Bagaimanapun, dunia seni bela diri berubah dengan cepat seiring dengan datangnya zaman. Jika orang suci Sekte Dewa Salju tidak keluar selama 3 tahun, itu sama saja dengan tidak mengetahui apapun tentang dunia luar. Bahkan jika dia mengakhiri hukumannya setelah 3 tahun, saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk terus menjadi orang suci. Ya, setelah datangnya zaman telah berubah terlalu cepat. Biarkan orang suci Sekte Dewa Salju menghadap tembok dan berpikir selama 3 tahun. Saya khawatir lebih baik mengusir Sekte Dewa Salju. Dunia luar berisik. Banyak seniman bela diri mencibir Sekte Dewa Salju. Bagaimanapun, orang yang melakukan kesalahan besar kali ini, tetapi orang suci Dewa Salju masih melahirkan seorang putri, yang sama saja dengan membuktikan bahwa orang suci Dewa Salju telah lama berselingkuh dengan pria lain. Karena rumor dan desas-desus yang tersebar luas di luar, Sue Shenzong memilih diam dan tetap diam. Sebaliknya, Su Ling, setelah memutuskan untuk pergi ke Pegunungan Taihang, berjalan bersama Kaisar Iblis tanpa istirahat dan bergegas ke Pegunungan Taihang sepanjang malam. Ketika Su Ling pertama kali tiba di alam bawah, ia memasuki Pegunungan Taihang. Oleh karena itu, Su Ling pernah menduga bahwa ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di Pegunungan Taihang. Dengan kata lain, Pegunungan Taihang mungkin merupakan tempat yang menghubungkan wilayah dewa yang terbengkalai dan alam bawah. Sekarang, dengan datangnya zaman, semakin banyak peluang besar datang ke alam bawah. Sebagai saluran penghubung, Pegunungan Taihang tidak diragukan lagi akan memiliki peluang terbanyak di dunia.
Su Ling bergegas ke pegunungan Taihang. Dengan mengingat hal ini, kita harus segera memanfaatkan peluang tersebut. Di dunia yang banyak jumlahnya, yang datang bukan hanya keberuntungan, tetapi juga keberuntungan. Sebelumnya, yang kudapat di neraka adalah keberuntungan surga dan bumi, jadi tulang-tulangku diukir dengan pola susunan yang padat, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Dalam perjalanan, Su Ling berkata kepada Kaisar Iblis di sampingnya. Begitu, Kaisar Iblis segera mengangguk, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan dalam perang Dewa Iblis kuno, tidak pernah ada fenomena berkah alam dalam tubuh seniman bela diri. Su Ling, Anda mungkin orang pertama dalam sejarah yang dapat mengintegrasikan alam ke dalam tubuh. Hehe, saya tidak tahu apakah saya orang pertama, tetapi kekuatan saya sekarang memang beberapa kali lebih kuat daripada seniman bela diri biasa di tahap awal Shensenjing. Su Ling tersenyum dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Kaisar Iblis. Harus dikatakan bahwa Kaisar Iblis membentuk kembali tubuhnya di medan Tao Iblis abadi. Dia memiliki visi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa, karena Kaisar Iblis adalah prajurit iblis paling kuat dalam perang Dewa Iblis kuno, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Baiklah, itu bagus. Su Ling, meskipun Anda baru berada di tahap awal Shensenjing, saya khawatir Anda dapat bertarung bahkan jika Anda menghadapi 3 Shensenjing. Iblis mengangguk dan setuju. Setelah Su Ling meninggalkan ruang rahasia, Kaisar Iblis tahu bahwa alam dewa sejati Su Ling sangat berbeda dari para prajurit biasa. Karena tubuh Su Ling saat itu seperti cahaya keemasan yang padam. Tubuhnya penuh dengan cahaya, dan ada pola susunan yang padat di tulang-tulang Su Ling. Itu sangat kuat. Jika Anda adalah seorang prajurit biasa di alam dewa sejati, meskipun Anda juga sangat kuat, Anda tidak memiliki perasaan untuk mengejutkan dunia. Kaisar Iblis memiliki firasat bahwa Su Lingxi akan menyerang pemuda tertinggi dan memenangkan kekuatan tertinggi di era seperti itu dalam waktu singkat. Su Ling, apakah menurutmu ada rejeki di pegunungan Taihang? Sang Iblis mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Benar sekali, tidak mengherankan jika surga dan bumi diciptakan di neraka. Namun, pada saat itu, di bidang Taoisme abadi dan iblis, kudengar bahwa seharusnya ada ciptaan lain yang datang ke dunia. Jika ada ciptaan lain, itu seharusnya ada di pegunungan Taihang. Itu lebih penting daripada memanfaatkan peluang. Mata Su Ling membara dan wajahnya sangat serius. Dia berkata dengan sangat serius. Ya, Kaisar Iblis mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah baginya untuk membentuk kembali tubuhnya dan menjalani kehidupan lain. Tentu saja, dia tidak ingin kehilangan kesempatan apapun untuk meningkatkan wilayahnya dalam kehidupan ini. Karena ada sifat yang lebih kuat daripada kebetulan, Kaisar Iblis secara alami sejalan dengan alam. Tentu saja, Kaisar Iblis tidak akan bersaing dengan Su Ling untuk mendapatkan keberuntungan, karena keberuntungan, keberadaan Roh Kudus yang luar biasa, pasti hanya tersedia bagi mereka yang memiliki takdir. Jika Anda bukan orang sungguhan, tidak mudah untuk memenangkan kesempatan, apalagi mendapatkan keberuntungan. Su Ling dan Kaisar Iblis bergegas sepanjang malam. Saat fajar, mereka tiba di kaki pegunungan Taihang. Pegunungan Taihang, bergelombang seperti punggung binatang besi hitam, bertumpuk seperti puncak gunung. Sepintas, duri, hutan, dan pohon-pohon menjulang tinggi tumbuh di mana-mana di seluruh gunung. Awan dan kabut terbungkus di antara gunung-gunung, dan auman burung dan hewan terdengar dari waktu ke waktu. Su Ling memiliki kekuatan jiwa hingga puncak dari 5 tingkatan. Kekuatan persepsinya sangat kuat. Dia langsung melepaskan kekuatan persepsinya untuk mengintip ke pegunungan di depan. Sesaat kemudian, Su Ling menahan pikirannya, tampak sangat bermartabat, dan berkata dengan serius, Warcraft dan monster di sini telah berubah secara kebetulan. Ya, Kaisar Iblis mengangguk dan berkata dengan suara tenang, saya telah merasakan napas dari keluarga yang sama. Saya khawatir gunung ini berbahaya. Warcraft yang kuat itu telah berubah menjadi bentuk manusia, dengan kekuatan yang baik, dan alam telah mencapai alam dewa sejati. Warcraft tumbuh di pegunungan dan hutan. Kekuatannya seharusnya lebih kuat daripada pesaing seni bela diri. Tidak mengherankan bahwa begitu Anda mendapat kesempatan untuk berubah menjadi manusia, alam akan mencapai alam dewa sejati. Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Iblis, dapatkah Anda mendeteksi di mana iblis atau iblis yang paling kuat? Ya, ada 3 iblis besar di pegunungan ini, yang semuanya telah mencapai alam dewa sejati tingkat tinggi.
Ada juga patung iblis, yang satu langkah lagi dari alam dewa surga. Kaisar Iblis berkata, dengan serius, Suling, Anda tidak ingin. Ya, jika rejeki benar-benar ada di pegunungan Taihang, pastilah di tempat yang dijaga oleh iblis besar atau iblis. Jika tidak masuk ke sarang harimau, bisa mendapatkan anak harimau. Untuk mendapatkan rejeki, ada baiknya mengambil risiko. Mata Suling menyala-nyala dan berkata dengan sangat serius memasuki pegunungan Taihang, Suling dan Kaisar Iblis, yang keduanya berwarna perak, berlatih dengan sangat cepat dan berpindah-pindah di antara pepohonan yang luas. Dari daerah pinggiran ke daerah pusat, saya tidak tahu berapa banyak binatang buas yang saya temui di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak berani memprovokasi Suling dan Kaisar Iblis. Dalam seluruh proses, Kaisar Iblis hanya memancarkan momentum keluarga iblis, dan binatang buas yang kuat tidak berani mendekati mereka. Seiring kita masuk lebih dalam, kekuatan Warcraft itu secara bertahap meningkat. Saya khawatir kita akan menghadapi intersepsi Warcraft ketika kita memasuki wilayah pusat. Kata iblis, baiklah, tidak masalah. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dia tampak sangat serius dan berkata dengan serius, tidak sulit bagimu dan aku untuk membunuh seluruh pegunungan Taihang. Selama kita tidak bertemu tiga iblis dan iblis, kita tidak dapat bersaing. Ya, Kaisar Iblis sangat terkejut dengan kata-kata Suling sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Di malam hari, Suling dan Kaisar Iblis tiba di wilayah tengah pegunungan Taihang. Karena kami berada di pegunungan dan hutan, begitu matahari terbenam di sebelah barat dan matahari berada di bawah cakrawala, seluruh wilayah pegunungan Taihang akan tertutup kabut. Jika kalian melangkah lebih jauh, kalian akan mencapai wilayah tengah pegunungan Taihang, dan kalian akan segera memasuki tempat iblis dan iblis besar. Mari kita beristirahat selama 1 malam dan melanjutkan perjalanan besok. Bisik iblis. Baiklah, bagus. Suling mengangguk. Dia tahu bahwa meskipun dia dan Kaisar Iblis kuat, bagaimanapun juga, ini adalah pegunungan Taihang. Begitu mereka bertemu iblis besar dan iblis di malam hari, sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kemudian, Suling dan Kaisar Iblis menemukan sebuah gua di wilayah tengah. Suling mengeluarkan pelat susunan kunci dari cincin, tempat Suling disegel. Butuh beberapa hari untuk mengumpulkan susunan 6 produk, yang masih merupakan susunan pembunuh, dan seniman bela diri biasa tidak dapat mendekatinya sama sekali. Suling meletakkan pelat susunan kunci di pintu masuk gua, hanya mendengar dengungan, dan susunan kehampaan dan terang dilepaskan dari pelat susunan kunci untuk memblokir pintu masuk gua. Ada susunan 6 pin, dan susunan pembunuh dicegat di pintu masuk, yang dapat menghindari banyak masalah. Suling dan Kaisar Iblis tinggal di gua. Mereka menutup mata bersama dan bersiap untuk menyerang kedalaman pegunungan Taihang besok. Di kedalaman pegunungan Taihang, ada iblis besar dan setan yang menjaga mereka. Mereka luar biasa. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin runtuh. Jika Anda kalah, Anda akan mati. Larut malam. Suling dan Kaisar Iblis, hampir pada saat yang bersamaan, tiba-tiba membuka mata mereka. Seseorang, Suling Ning berkata dengan keras. Ya, Kaisar Iblis mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, itu bukan monster atau Warcraft yang berubah menjadi dewasa, tetapi manusia sungguhan. Sepertinya seseorang telah datang ke sini seperti kita. Keluar dan lihatlah. Suling melirik Kaisar Iblis dan berkata langsung. Bagus, jawab Iblis. Kemudian, Suling mengambil pelat susunan kunci dari pintu masuk gua, meninggalkan gua bersama Kaisar Iblis, dan mencari tempat di mana suara pertempuran itu berasal. Segera, Suling dan Kaisar Iblis datang ke hutan pegunungan. Mereka tertidur di hutan berduri dan menekan momentum mereka. Saat ini, ada kabut malam. Suling dan Kaisar Iblis tertidur dengan tenang. Tidak ada yang bisa menyadari keberadaan mereka sama sekali. Tetapi di pegunungan dan hutan, ada sepasang pria dan wanita, dikelilingi oleh lebih dari selusin orang yang mengenakan jubah darah. Kedua pria dan wanita itu berlumuran darah, wajah mereka sangat bermartabat, pakaian mereka compang camping, dan mereka jelas dicegat dan dikelilingi oleh lebih dari selusin orang berjubah darah. Nona Jiang, mengapa Anda harus melakukan ini? Putraku hanya ingin mengundang Anda ke klan darah. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa menikah. Mengapa Anda berjuang untuk menolak? Kepala pria berjubah darah, wajahnya yang gelap dan dalam ditutupi di bawah jubah. Dia mencibir beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda patuh,
orang-orang itu tidak akan mati. Ya, kami mengikuti Anda sepanjang jalan dan tidak berani melakukannya sampai kami memasuki pegunungan Taihang. Tujuannya adalah untuk mengkhawatirkan tindakan tiba-tiba leluhur keluarga Yuan. Untuk membawa Anda ke keluarga darah, kami telah membuat persiapan lengkap. Akan lebih baik bagi Anda untuk menangkap diri sendiri. Pria lain berjubah darah tidak bisa menahan diri untuk mencibir dan berkata dengan suara yang dalam. Ho, wanita yang digantikan oleh Nona Jiang itu kini menghirup udara dingin dalam-dalam, dan darahnya mengalir di tenggorokannya. Sebagai seorang seniman bela diri di alam setengah dewa, dia datang ke pegunungan Taihang hanya untuk mencari peluang, tetapi dia tidak menyangka akan disergap oleh klan darah. Lebih dari selusin orang yang mengikutinya terbunuh. Sekarang, hanya ada satu orang yang tersisa di sampingnya. Nona, jangan berjanji. Kami akan mati jika kami mati, tetapi jika Anda menyerah pada keluarga darah, itu adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dihapuskan untuk seluruh keluarga Yuan. Anak-anak keluarga Yuan bisa bertarung dan tidak bisa menyerah. Pria yang mengikuti keluarga Nona Jiang tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, sebelum suaranya selesai, pisau tajam berbentuk bulan sabit langsung memotong kepalanya hingga ke leher. Leher Gululu yang berdarah membuat tubuhnya menjadi merah. Saat berikutnya, dia langsung jatuh ke tanah dan masuk ke dalam genangan darah. Darah yang berceceran dari segala arah menodai tubuh Nona Jiang, yang membuat hati Nona Jiang bergetar. Selama ini, keluarga Nona Jiang hidup tanpa beban di bawah perlindungan keluarga Jiang. Meskipun dia telah berlatih, kultivasi alamnya bukanlah yang paling menonjol di antara generasi seniman bela diri yang lebih muda. Secara khusus, keluarga Yuan telah disembunyikan dari dunia sebelumnya. Jika itu tidak terjadi, saya khawatir keluarga Yuan tidak akan lahir. Nona Jiang tidak menyangka bahwa dunia seni bela diri sekuler begitu kejam. Melihat mayat yang tergeletak di genangan darah, mata Jiangxi menjadi semakin dingin dan ganas. Dia menatap jubah berdarah di depannya. Suaranya bergetar dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak takut dengan kemarahan keluarga Yuan jika kamu melakukan ini? Sebagai putra sah keluarga Yuan, Jiangxi memiliki cukup harga diri. Sebagai salah satu dari beberapa keluarga kuno, bagaimana integritas yang diwariskan selama ribuan tahun dapat hilang? Mendengarkan omongan Jiangxi, selusin orang berjubah darah merasa sangat lucu. Pemimpin itu berkata dengan lemah, kamu adalah putri dari tuan keluarga Yuan. Selama kamu dapat ditangkap dan membiarkanmu menikah dengan putra keluargaku, kami tidak akan takut dengan dendam keluarga Yuan. Haha, bagaimanapun juga, kamu adalah pewaris keluarga Yuan. Kamu, mata Jiangxi muram, dan wajahnya yang cantik berlumuran darah. Dia menatap pria berjubah darah itu dengan marah dan berteriak, aku lebih baik mati daripada memenuhi keinginanmu. Pada saat berikutnya, Jiangxi segera menghunus pedangnya dan membunuh pria berjubah darah itu. Su Ling dan Kaisar Iblis telah berdiam di hutan berduri untuk mengamati semua ini. Mereka saling introvert, tetapi pada saat ini, lelaki berjubah berdarah pertama mengguncang Jiangxi dengan telapak tangannya dan berkata kepada hutan berduri yang suam-suam kuku, tidakkah kau sadar bahwa kau telah berdiam di sini begitu lama? Atau kau ingin aku mengajakmu keluar? Ketemu. Hal ini membuat Su Ling dan Kaisar Iblis sedikit terkejut, tetapi mereka langsung keluar. Pemimpin pria berjubah darah itu tidak lemah. Dia takut dia menelan banyak darah dan mencapai tahap awal alam dewa sejati. Kultivasi alamnya mirip dengan Su Ling. Lebih dari selusin orang berjubah darah lainnya mencapai alam setengah dewa. Namun, mengingat kedatangan banyak dunia, selama banyak seniman bela diri bisa mendapatkan kesempatan, kultivasi alam mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Jika mereka beruntung mendapatkan kesempatan, mereka bisa menerobos alam dewa sejati. Su Ling memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Dia menahan momentumnya dan muncul di depan lebih dari selusin orang berjubah darah. Dia tersenyum dan berkata, kami hanya lewat. Kamu lanjutkan. Setelah mengatakan ini, Su Ling ingin berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, beberapa orang berjubah darah menghentikan jalan Su Ling dan berkata dengan suara dingin, ini adalah area pusat pegunungan Taihang. Mereka yang memiliki keberanian untuk masuk ke sini setidaknya harus memiliki kekuatan alam setengah dewa. Karena kalian bisa datang ke sini, kalian juga harus memiliki kekuatan tertentu. Haha, Su Ling tersenyum tipis, menyipitkan matanya dan berkata, kami datang ke sini hanya untuk mencari peluang dan tidak ada hubungannya dengan keluarga darah.
Mengapa kalian memaksa kami untuk tinggal di sini? Karena kalian berdua tahu bahwa kami adalah satu keluarga darah. Kalian juga harus tahu apa yang kami andalkan untuk meningkatkan alam satu keluarga darah. Jiang Xi terkejut oleh telapak tangan pria berjubah darah pertama. Dia mengalihkan pandangannya dari Jiang Xi, menatap dingin ke arah Su Ling dan Kaisar Iblis, dan melanjutkan, jika kalian bisa datang ke area pusat pegunungan Taihang, itu berarti darah di tubuh kalian juga sebanding dengan obat yang berharga. Kalian ingin melahap darah kami. Su Ling mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Tampaknya klan darah benar-benar jahat. Ketika bertemu yang kuat, dia akan bertahan, dan ketika bertemu yang lemah, dia akan memanfaatkan yang lemah. Tidak heran seni bela diri klan darah tidak lemah, dan mereka dibenci oleh kekuatan besar. Tidak ingin, tetapi harus. Kepala pria berjubah darah, dengan tawa dingin, Jie, berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua telah melihat apa yang terjadi tadi. Apakah kalian benar-benar berpikir kami dapat membiarkan kalian berdua pergi hidup-hidup? Hehe, wanita itu adalah tuan muda dari keluarga Yuan. Jika kalian membiarkan kalian pergi dan memberitahu keluarga Yuan, keluarga darah kita akan berada dalam bahaya besar. Sebenarnya, orang-orang yang hadir tidak bodoh. Setelah Su Ling dan Kaisar Iblis terbongkar, ke-10 seniman bela diri dari keluarga darah yang sama tidak berniat melepaskan Su Ling dan Kaisar Iblis, karena tindakan mereka terlalu tercela dan tidak tahu malu. Mencegat tuan muda dari keluarga Yuan dan membunuh beberapa orang dari keluarga Yuan. Jika hal ini sampai ke telinga keluarga Yuan, saya khawatir keluarga Yuan akan bertarung langsung dengan keluarga darah. Keluarga Yuan adalah keluarga kuno. Telah diam selama bertahun-tahun dan telah disembunyikan dari dunia. Mereka hanya takut bahwa sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya akan terkumpul dan akan ada banyak orang kuat di dalamnya. Jika keluarga Yuan benar-benar bertarung melawan keluarga darah, saya khawatir keluarga darah pasti akan mengguncang fondasinya. Su Ling tersenyum pahit. Kali ini, seorang seniman bela diri dari keluarga darah yang sama yang ingin membunuhnya dan Kaisar Iblis. Awalnya, Su Ling benar-benar berencana untuk menjadi orang yang lewat. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut keluarga Jiang. Menyelamatkan Jiang Xi takut bahwa dia akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Lebih baik menganggapnya seolah-olah dia tidak melihatnya dan membiarkan Jiang Xi dibawa pergi. Namun sekarang, klan darah telah menggerakkan pikiran yang bengkok kepada Su Ling dan Kaisar Iblis, dan Su Ling dan Kaisar Iblis tidak akan duduk dan menunggu untuk mati. Su Ling menatap kepala pria berjubah darah itu dan berkata dengan acuh tak acuh, sejak dulu, aku terbunuh ketika putra klan darah menyerbu wilayah dewa yang terlantar. Aku tidak menyangka bahwa kamu mengambil inisiatif untuk mengirimku ke pintu hari ini. Ini menarik, karena kamu berebut untuk mati, aku tidak sopan. Kemudian Su Ling menatap Kaisar Iblis dan berkata sambil tersenyum, hanya ada 15, 7 dari kamu dan 8 dari aku. Hehe, masih aku 8, kalian 7. Iblis tersenyum beberapa kali dan berkata, kepala pria berjubah darah, apakah kamu akan datang atau aku? Apa alam dewa? Su Ling tampak tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, baru saja aku berhasil menembus alam dewa sejati, biarkan aku mencoba kekuatanku terlebih dahulu. Baiklah, itu bagus. Iblis itu mengangguk. Lebih dari selusin orang berjubah darah mendengarkan percakapan Su Ling dengan Kaisar Iblis. Mereka semua tercengang, bingung, dan konyol. Kau tahu, klan darah mengirim lebih dari selusin orang dalam satu jalur, dan seniman bela diri terburuk juga perlu mencapai alam setengah dewa, dan yang pertama adalah mencapai alam dewa sejati. Sungguh konyol bahwa kedua orang ini mencoba membunuh lebih dari 10 dari mereka. Bunuh mereka. Kepala pria berjubah darah, dengan mata sedih, berteriak dengan marah, hanya 2 pejuang duniawi yang berani mempermalukan mereka seperti ini. Itu kematian. Ya, puluhan orang berjubah darah itu menatap Su Ling dan Kaisar Iblis dengan dingin. Saat ini, mereka sudah menganggap Su Ling dan Kaisar Iblis sebagai obat mujarab untuk meningkatkan wilayah kekuasaan, memandang dengan penuh nafsu. Melihat lebih dari selusin prajurit klan darah semuanya menunjukkan kemarahan, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir di sudut mulutnya. Asal-usul antara dia dan klan darah memiliki sejarah panjang. Kali ini, dia bertemu lebih dari selusin orang berjubah darah, dan orang-orang ini juga mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, yang pasti membuatnya sangat bersemangat. Sepertinya kita bisa bersenang-senang hari ini. Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah.
Ya, pokoknya, kamu tidak bisa merampok kepalaku. Iblis itu tersenyum. Pada saat ini, orang-orang berjubah darah itu semua sangat marah dan dengan panik menyerbu Su Ling dan Kaisar Iblis. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Dia hanya mendengar suara, kiang, dan suara pedang yang jelas, yang segera menembus langit dan memancarkan bintang-bintang yang terang. Dia berenang di sekitarnya. Alis Su Ling bergetar dan menatap pria berjubah darah yang bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan acuh tak acuh, teknik pedang bintang. Orang-orang berjubah darah itu tercengang dan memiliki firasat buruk ketika mereka melihat teknik pedang bintang Su Ling. Pedang ini, deja vu, ya, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Aku ingat bahwa dalam pertempuran sebelumnya di kota Lidu, beberapa orang bertarung melawan seniman bela diri dari dua agama suci dan membunuh hampir 1000 orang. Teknik pedang yang digunakan oleh orang itu adalah teknik pedang bintang. Siapa nama orang itu? Lebih dari selusin orang berjubah darah yang melompat ke arah Su Ling dan Kaisar Iblis tercengang, saling memandang, dan mulai gemetar dari lubuk hati mereka. Su Ling. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar, dan selusin orang berjubah darah menyadari bahwa Su Ling telah membunuh mereka. Teknik pedang Su Ling sangat cepat. Ketika dia mengangkat tangannya dan bergerak, dia memotong pedang. Dengan pedang ini, tenda pedang yang tak terhitung jumlahnya bangkit dengan tren. Pedang itu mengandung kecemerlangan bintang dan sangat tajam. Lebih dari selusin orang berjubah darah semuanya tampak sangat berubah. Mereka tampak ketakutan dan berteriak dengan marah, tidak ada cara untuk menghindarinya. Kalau begitu bertarunglah sampai akhir. Jangan mati. Su Ling mengembangkan jurus pedang. Ada pedang di sekujur tubuhnya, seperti bintang-bintang yang cemerlang. Saat ini, Su Ling berada di tengah kerumunan. Belasan orang berjubah darah terpotong oleh pedang tebal itu sebelum mereka menyentuh tubuh Su Ling. Meskipun belasan orang berjubah darah itu semuanya adalah ahli bela diri di alam setengah dewa, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Su Ling. Su Ling, kau hanya bisa membunuh 7 orang. Pada saat ini, Kaisar Iblis tersenyum tak berdaya. Jurus Su Ling adalah jurus pedang bintang. Bagaimana kita harus bermain? Dengan kekuatan para seniman bela diri klan darah itu, mereka jauh lebih sedikit daripada Su Ling. Begitu Su Ling menggunakan jurus harta karun, para seniman bela diri itu tidak akan mati. Kaisar Iblis harus bergegas. Ia takut Su Ling akan membunuh semua seniman bela diri itu. Lebih dari selusin orang berjubah darah berkumpul di sekitar Su Ling dan melihat tangan iblis itu. 8 dari mereka tampak dingin dan ganas dan langsung menuju tangan iblis itu. Bunuh orang ini dulu. Dia lemah. Jangan biarkan dia mengganggu pertempuran. Seorang pria berjubah darah berteriak marah dengan mata sedih. Bagus. Orang-orang berjubah darah lainnya berteriak satu demi satu. Tidak diragukan lagi, saat ini, mereka semua memutuskan bahwa Su Ling dan Kaisar Iblis lemah. Kalau tidak, bagaimana Su Ling bisa menghadapi orang-orang yang dipimpin oleh mereka? Memikirkan hal ini, 8 prajurit klan darah dengan satu vena memiliki mata merah darah dan segera menggunakan cara mereka yang kuat untuk membunuh Kaisar Iblis secara langsung. Namun, ketika 8 prajurit klan darah satu vena baru saja membunuh Kaisar Iblis, mereka hanya mendengar hitungan, kotoran-kotoran, dan 8 prajurit klan darah satu vena meledak dan hancur di udara. 8 orang terbunuh bersama, tanpa tulang yang tersisa. Itu menyedihkan. 7 jubah darah lainnya yang masih berurusan dengan Su Ling semuanya konyol setelah menyaksikan adegan ini. Sial, apa yang terjadi tadi? Tidak terbayangkan bahwa ke-8 dewa setengah mati terbunuh dalam sekejap, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan metode pengorbanan darah. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang bisa mempercayainya? Kaisar Iblis, Anda terlalu kejam. Su Ling sedikit malu dan tidak bisa menahan tawa getir. 8 dewa setengah mati itu semuanya terbunuh di udara bahkan sebelum mereka sempat bertarung. Itu terlalu tidak adil. Mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi. Tapi, ini adalah tirani Kaisar Iblis. Sejak perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, Kaisar Iblis adalah generasi keluarga iblis yang tak terkalahkan. Meskipun dia tidak memenangkan dunia, hanya ada beberapa seniman bela diri yang bisa bersaing dengannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, tidak mudah untuk membentuk kembali tubuhnya. Kaisar Iblis akhirnya dapat mereproduksi keagungannya dan membunuh 8 seniman bela diri dari keluarga darah yang sama. Selama perang antara dewa dan iblis,
hampir semua prajurit yang kubunuh adalah yang kuat di alam bijak. Sekarang, aku hanya bisa mengambil semut dan tikus ini di alam setengah dewa. Iblis tersenyum. Lupakan saja, aku tidak membuang-buang waktu. Lagi pula, aku punya urusan yang harus dilakukan besok. Suling tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Kemudian, mata Suling tiba-tiba tenggelam. Matanya sedingin es. Dia menatap dingin ketujuh prajurit klan darah. Pada saat berikutnya, pedang bintang Suling berevolusi menjadi pedang. 7 orang berjubah darah berubah sangat ketika mereka melihatnya. Sebelumnya, Kaisar Iblis membunuh 8 seniman bela diri. Adegan ini membuat orang bergidik. Melihat Suling mengeluarkan cara yang paling kuat, mereka takut meremehkan Suling. Gunakan gerakan itu. Pemimpin yang berdiri di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran itu juga terkejut melihat bahwa 8 orang berjubah darah itu langsung dibunuh oleh Kaisar Iblis. Namun, itu hanya kejutan. Karena dia yakin bahwa selama dia bergerak, dia pasti dapat menekan Suling dan Kaisar Iblis. Mendengar perintah pemimpin itu, ketujuh orang berjubah darah itu saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Namun, ketika mereka melihat 8 orang lainnya tanpa tulang, mereka mengumpulkan keberanian mereka dan tahu bahwa perang itu sudah berakhir. Lebih baik menggunakan kartu pengorbanan darah terakhir untuk membunuh Suling. Ya, 7 prajurit dari keluarga darah yang sama menerima perintah itu. Seketika, ketujuh prajurit dari klan darah itu meraung, dan kemudian mereka melihat ketujuh tubuh mereka memancarkan cahaya darah, yang jelas merupakan tanda bahwa mereka membakar darah mereka. Bagi mereka yang memiliki garis darah seni bela diri yang sama, hampir semuanya telah mempraktikkan metode tabu ini, karena begitu metode tabu ini digunakan, mereka yang menggunakan seni bela diri akan mati. Dengan kata lain, cara seperti itu hanya dapat digunakan setelah dipastikan tidak ada cara untuk hidup. Seluruh tubuh ketujuh orang itu bersinar dengan darah, dan darah di tubuh mereka terbakar dengan liar. Dengan terbakarnya darah, ranah ketujuh seniman bela diri klan darah semuanya menerobos dari ranah semi-dewa ke ranah dewa sejati. Metode pengorbanan darah adalah dengan membakar darah mereka sendiri untuk membuat kultivasi ranah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu singkat. Sama seperti saat ini, seni bela diri klan 7 darah semuanya adalah seni bela diri semi-dewa, tetapi setelah menjalankan metode pengorbanan darah, ranah mereka langsung menerobos ranah dewa sejati. Namun perlu kalian ketahui bahwa durasi metode rahasia ini tidaklah lama, jadi mereka harus membunuh Suling dalam waktu yang terbatas. Sialan, sialan kau. Jadi kau adalah Suling, orang yang harus dibunuh oleh klan darah. Sudah setengah tahun sejak Perang Dunia Pertama di ibu kota Li. Kau seharusnya melangkah ke ranah dewa sejati. Hehe, apakah kau pikir kau tak terkalahkan sekarang? Konyol, sekarang kita semua adalah seniman bela diri di ranah dewa sejati, apakah kau berani bertarung? Jika kau menggunakan metode pengorbanan darah, kami bertuju akan meledak dan mati. Tetapi sebelum itu, kami bertuju akan melahapmu hidup-hidup, membiarkanmu mati tanpa seluruh tubuh dan tulangmu. Pada saat ini, 7 prajurit dari keluarga darah yang sama membenci Suling. Jika Suling tidak begitu kuat, mereka tidak perlu menggunakan metode pengorbanan darah, mereka juga tidak perlu membakar darah mereka dengan gila-gilaan seperti sekarang, dan seluruh kehidupan akan segera hilang. Semua ini karena Suling. Jika mereka tidak menelan Suling hidup-hidup dan mengupasnya, sulit bagi mereka untuk melampiaskan kebencian mereka. Suling menatap 7 orang berjubah darah di depannya. Dia harus mengatakan bahwa setelah melakukan metode pengorbanan darah, wajah ketujuh orang berjubah darah itu berubah. Fitur wajah mereka terdistorsi dan wajah mereka sangat ganas. Seluruh tubuh mereka bersinar dengan darah, seperti hantu neraka, yang membuat orang bergidik. Untungnya, Suling telah melihat praktisi seni bela diri klan darah yang melakukan metode pengorbanan darah sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat 7 orang berjubah darah melakukan metode tabu jahat pada saat yang sama, ekspresi di wajahnya tidak banyak berubah. Dia hanya menyipitkan matanya sedikit, dan beberapa warna dingin yang tak terlihat muncul di bagian bawah matanya. Ingin mati bersamaku? Aku khawatir kamu tidak pantas mendapatkannya. Suling mencibir. Pada saat berikutnya, tubuh Suling bergetar hebat, dan tulang-tulangnya bergetar. Garis-garis seperti bekas pisau muncul di tulang-tulang Suling. Selain itu, kulit Suling mulai menjadi sangat jernih. Sangat mudah untuk menghancurkan kalian bertujuh.
Setelah mendesak langit dan bumi yang terkandung dalam tubuhnya, mata Su Ling tiba-tiba menjadi dingin dan berteriak keras. Kemudian, Su Ling dengan marah menembak, dan pedang bintang di tangannya mengembangkan beberapa pedang, dengan panik menembaki 7 prajurit klan darah. 7 prajurit klan darah mengubah penampilan mereka secara drastis. Tujuan dari pengorbanan darah mereka adalah untuk mengangkat alam ke alam dewa sejati. Awalnya, mereka berpikir bahwa jika alam mencapai alam dewa sejati, mereka akan dapat menghancurkan dan membunuh Su Ling, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Su Ling tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran tadi. Sampai saat itu, melihat pedang yang datang dari serangan kekerasan, mereka tampak bingung dan berada di tempat yang sama. Pedang tajam dan tak terbatas itu baru saja menusuk tubuh ke-7 orang itu. Pada saat itu, tulang-tulangnya patah dan bahkan jantungnya pun tertusuk. 15 prajurit klan darah tewas dalam sekejap. Selama proses berlangsung, tidak ada ruang untuk melawan. Pemimpinnya tercengang dan gemetar. Teknik pedang yang mengguncang dunia dan cara yang tak terkalahkan untuk memenangkan kejuaraan itu mengejutkan. Kepala pria berjubah darah itu menatap Su Ling dan Kaisar Iblis dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kalian berdua telah mencapai alam dewa sejati." "Hehe, ya, orang berikutnya yang akan mati adalah kamu." Su Ling tersenyum beberapa kali, dan cahaya pedang di sekujur tubuhnya mengalir. Cahaya pedang yang tajam menembus ruang, yang membuat Su Ling tampak seperti pendekar pedang yang tak terkalahkan. "Mungkin tidak semudah itu membunuhku." Kepala pria berjubah darah itu langsung mencibir. Saat berikutnya, dengarkan saja suara, bang bang. Pria berjubah darah yang dipimpinnya, otot dan tulangnya retak seperti ledakan, dan ada cahaya berdarah di tubuhnya. Ikuti dengan saksama. Sebelumnya, darah dari 15 prajurit klan darah yang terbunuh berkumpul menuju tempat yang sama. Sosok Gululu terus berdering, dan sejumlah besar darah mengalir ke tubuh jubah berwarna darah kepala itu. Sesaat kemudian, kepala pria berjubah darah itu membesar, otot dan tulangnya mengeluarkan suara, klik, dan energi kuat di seluruh ruang itu menyatu menuju tubuhnya. Dia menyerap darah rekan-rekan prajuritnya. "Apakah kau ingin menghentikannya?" Mata iblis itu tiba-tiba tenggelam dan mengingatkannya. "Tidak perlu." Su Ling melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Biarkan aku menyaksikan kekuatan klan darah, dewa sejati, dan seni bela diri. Bagaimanapun, kita harus berurusan dengan klan darah di masa depan. Rasa terima kasih dan dendam kita sebelumnya akan berakhir cepat atau lambat." Ya, iblis itu mengangguk dan tampak berwibawa. Sejumlah besar darah berkumpul di satu tempat dan mewarnai tanah menjadi merah darah. Pria pertama berjubah darah itu langsung menunjukkan ekspresi nakal. Menyerap sejumlah besar darah dari rekan-rekan prajurit, dan para prajurit itu juga kuat di alam setengah dewa. Kekuatan orang-orang berjubah darah yang dipimpin oleh mereka telah meningkat beberapa kali lipat. Jiang Xi memuntahkan darah di mulutnya yang terkejut. Setelah melihat Su Ling dan Kaisar Iblis bersama-sama membunuh banyak orang berjubah darah, dia terkejut dalam hatinya. Tapi sekarang, dia merasa sangat marah dan menatap Su Ling dengan sedikit lebih meremehkan. Orang ini mencari kematian. Apakah dia tidak tahu karakteristik seni bela diri satu pembuluh darah klan darah? Seni bela diri satu pembuluh darah klan darah dapat menggunakan darah seni bela diri lain sebagai obat harta karun untuk meningkatkan alam dan prestasi. Sekarang, orang itu menyerap begitu banyak darah dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Jiang Xi memegang dadanya dengan tangannya, dan beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, terserah bagaimana kamu akan mengakhirinya. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, bukan hanya aku yang mati, tetapi kalian semua akan dikubur bersamaku." Dengan sejumlah besar darah mengalir ke dalam tubuh pria berjubah berwarna darah pertama berubah dengan hebat, dan retakan muncul di kulitnya. Darahnya semerah warna-warni, dan matanya penuh darah, pekat dan menakutkan seolah-olah baru saja dijelajahi oleh semut. "Jie, beri aku waktu untuk menyerap banyak darah dan meningkatkan kekuatanku, maka aku akan mengirimmu untuk mati secepat mungkin. Jangan khawatir, tidak akan ada rasa sakit." Mata pria berjubah berdarah itu suram, dan matanya yang dingin menatap Su Ling. Pada saat berikutnya, pria berjubah berdarah itu tiba-tiba menembak dengan keras. Guntur berarti berlari menembus langit, dan mulutnya meraung liar, kerangka darah. Pada saat berikutnya, kerangka kosong berbentuk seperti tulang manusia perlahan mengembun di atas tubuh seorang pria berjubah darah.
Sejumlah besar kabut darah mengalir ke dalamnya, dan seluruh kerangka tampak seperti manifestasi. Su Lingyu sedikit gemetar. Melihat pria berjubah darah menggunakan cara-cara ini, dia langsung teringat pada Suangu dan berkata dengan suara terkondensasi, apakah ini metode harta karun keluarga darah? Ini sebanding dengan metode Suangu. Tubuh Su Ling terkejut, dan sebuah pohon besar yang bersinar dengan kecemerlangan biru muda terbuka di belakang tubuh Su Ling. Dengan dilepaskannya tulang-tulang gelap dari pohon surga, pola susunan yang terukir pada tulang-tulang Su Ling bersinar terang, dan pola susunan emas muncul, mengandung kekuatan tak terbatas. Kabut darah berkumpul di tengkorak, membuat seluruh tengkorak sangat ganas. Populasi berjubah darah terus tertawa, jie-jie, dan berteriak dengan marah, bahkan jika kamu memiliki metode Suangu. Kamu masih ingin mati. Raungan, tengkorak berdarah itu muncul dan meraung dengan keras dan pahit. Seketika, dia melihat pria berjubah darah itu berteriak, dan tengkorak itu langsung mencabik Su Ling. Di area pusat ini, energi di sekitarnya bergetar hebat, dan banyak burung serta hewan ketakutan serta lari ke segala arah. Su Ling menyingkirkan pedang bintang, tiba-tiba menjepit. Segel tinju dengan tangan kanannya, mengumpulkan api hitam di tinjunya dan berteriak, Purgatory Kirin. Boom! Dengan tinju Su Ling, seekor binatang buas unicorn dengan api hitam yang membakar seluruh tubuh bergegas langsung menuju kerangka yang terbentuk oleh kabut darah. Bang-bang! Ledakan terdengar satu demi satu. Jejak tinju Su Ling menghantam tengkorak dengan keras. Tengkorak itu hancur di tempat. Bagaimana ini? Mungkin, penampilan pria berjubah darah itu berubah drastis. Kemudian dia menyadari bahwa semua keterampilan kultivasi Su Ling tidak dapat diprediksi. Api penyucian Kirin yang baru saja digunakan adalah harta karun binatang purba, yang sangat luar biasa. Namun sebelum dia bisa bereaksi, tulang-tulang Su Ling bersinar terang, dan garis-garis susunan yang terukir pada tulang-tulang itu bersinar terang. Kekuatan Su Ling melonjak beberapa kali selama perang. Ada surga dan bumi di dalam tubuhnya. Kekuatan Su Ling tidak ada habisnya. Bahkan jika ada lebih dari 10 atau ratusan seniman bela diri dalam perang, sulit untuk menghabiskan darah dan gasnya. Ini adalah manfaat alam yang terkandung dalam tubuh. Tubuh Su Ling meledak. Pria berjubah darah itu tampak sangat berubah dan ingin merespons, tetapi pada saat ini, Su Ling meledak dengan tinju yang berat di tangannya. Segel tinju Su Ling sangat cepat. Segel tinju yang padat jatuh di dada pria berjubah darah itu. Bang-bang, beberapa kali, dan segel tinju itu hancur satu demi satu, yang secara langsung menyebabkan dada pria berjubah darah itu runtuh dan retak. Pada saat ini, jubah berwarna darah itu memuntahkan darah dari penduduk, dan wajahnya pucat. Pria berjubah darah itu menyerap banyak darah, tetapi dalam menghadapi serangan ganas Su Ling, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan harus dipukuli secara pasif. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan metode pengorbanan darah, dia hanya bisa melukai Su Ling paling banyak. Jika dia ingin membunuh Su Ling, dia tidak memiliki kekuatan itu. Sialan, sialan, apa yang terjadi di sini harus segera disebarkan ke leluhurku sehingga mereka dapat membalaskan dendam kita. Pria berjubah darah itu meraung. Hehe, kamu tidak punya kesempatan. Mata Su Ling tiba-tiba dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, tangan kanan Su Ling mengeluarkan pedang dingin lain dari udara tipis, dan segera menusuk jantung pria berjubah darah itu. Tetapi hampir pada saat yang sama, orang-orang berjubah darah itu menyemprotkan darah, dan sidik jari darah tercetak di antara tangan mereka, segel metode darah. Semua yang ada di sini akan sepenuhnya diserahkan kepada keluarga darah. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu akan dikejar oleh keluarga darah tanpa henti. Su Ling tampak sangat bermartabat. Dia tidak ingin pria berjubah darah melakukannya, tetapi dia tidak ingin pria berjubah darah menyebarkan berita itu keluar. Karena itu akan mengungkap keberadaannya. Tetapi sekarang setelah itu bocor, dia tidak takut. Mati, Su Ling berkata dengan dingin, membunuh pria berjubah darah itu dengan pedang, dan seluruh prosesnya jelas dan bersih. Segera, Su Ling menatap Jiangxi dan berkata dengan suara yang dalam, kamu diselamatkan. Cepatlah, tidak cocok untukmu, seorang gadis kecil, untuk tinggal di sini.